Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sarah Badriah Royhana dengan NIM L0212511089. Izinkan saya membawakan materi karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Kelimpahan Plankton dengan Ketersediaan Nutrien di Perairan Waduk Tunggu Pampang, Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Waduk sebagai ekosistem penting. Waduk merupakan danau atau badan air buatan yang terbentuk akibat pembendungan aliran sungai. Kawasan waduk menjadi salah satu kawasan ekonomis. Banyak kegiatan yang dilakukan area waduk seperti kegiatan perikanan dan wisata. Plankton sebagai bioindikator kualitas air. Plankton adalah organisme yang melayang-layang di perairan. Kata plankton berasal dari Yunani, yaitu planktos yang berarti melayang-layang. Plankton cenderung mengikuti atau terbawa arus karena perenang yang pasif sehingga keberadaannya cenderung terbawa arus perairan. Aktivitas manusia mempengaruhi kualitas perairan. Aktivitas manusia di sekitar waduk mempengaruhi keberadaan plankton di ekosistem perairan dikarenakan beban bahan organik yang terbawa oleh arus dapat menyebabkan pengkayaan nutrien. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian berada di lokasi Waduk Tunggu Pampang, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel menggunakan planktonet. Identifikasinya menggunakan mikroskop dan SRC atau Sandwich Rafter Counting Cell, yaitu di laboratorium perikanan. Selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian ini kita menggunakan rumus analisis, yaitu kelimpahan dan indeks ekologi. Rumus kelimpahannya ada berupa kelimpahan fitoplankton dan kelimpahan zooplankton. Dan untuk rumus indeks ekologinya merupakan rumus dari indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, serta indeks dominansi. Nah, selanjutnya ke hasil. Untuk hasil dari kelimpahan didapatkan berupa fitoplankton dan zooplankton tertinggi berada di stasiun 2. Untuk kategorinya dia termasuk ke dalam kategori eutrofik atau termasuk ke dalam perairan yang subur. Selanjutnya, hasil untuk indeks ekologi. Yang pertama itu keanekaragaman fitoplankton, kategorinya termasuk ke dalam sedang. Selanjutnya yaitu keanekaragaman zooplankton termasuk kategori rendah hingga sedang. Kemudian keseragaman termasuk kategori yang tinggi. Dominansi fitoplankton rendah dan zooplanktonnya bervariasi. Selanjutnya pembahasan. Kelimpahan fitoplankton dan zooplankton di Waduk Tunggu Pampang menunjukkan pola yang sama, yaitu nilai tertinggi pada stasiun 2 yang termasuk dalam kategori eutrofik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya konsentrasi unsur hara, terutama nitrat dan fosfat, menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan produktivitas fitoplankton. Peningkatan tersebut kemudian menyediakan sumber pakan yang melimpah bagi zooplankton, sehingga berdampak pada meningkatnya kelimpahan zooplankton di lokasi yang sama. Dengan demikian, hubungan ketersediaan nutrien dan produktivitas plankton di waduk ini berjalan selaras dan saling memengaruhi. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk indeks ekologi. Untuk indeks keanekaragaman, tingginya keanekaragaman plankton disebabkan pada perairan yang terdapat sampah atau limbah domestik yang dihasilkan dari warga sekitar. Sedangkan dominansi rendah menunjukkan komunitas relatif seimbang. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Waduk Tunggu Pampang, Sulawesi Selatan termasuk ke perairan yang masuk kategori mesotrofik hingga eutrofik. Yang kedua yaitu stasiun kedua termasuk perairan yang paling subur. Dan terakhir adalah indeks ekologinya menunjukkan adanya tekanan ekologis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.